Universitas Darussalam Lombok dengan spesialisasi keilmuan yaitu teknologi agroindustri, khususnya di bidang mikrobiologi industri. Pada kesempatan kali ini kami mau menyampaikan terkait dengan pernyataan Dwi dosen untuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi, terkhusus di bidang pengajaran. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan identitas mata kuliah yang akan kami bawakan. Mata kuliah yang kami bawakan adalah mata kuliah wajib yang berada di semester 4, yaitu mata kuliah mikrobiologi industri dengan besaran SKS sebesar 3 SKS, 2 SKS tatap muka, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memiliki prasyarat satu mata kuliah yaitu mikrobiologi. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu merancang dan menerapkan sistem pengendalian mutu bahan baku, proses, dan produk. Kemudian yang kedua adalah mampu membuat solusi atas permasalahan teknik, manajemen, dan lingkungan agroindustri secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah mampu merancang proses konversi kimia, fisika, maupun biologi untuk mampu menghasilkan produk agroindustri. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah mikrobiologi adalah yang pertama, satu, mahasiswa mampu menguraikan konsep dan lingkup dari mikrobiologi industri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip dasar mikrobiologi industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan dengan baik dan benar pengembangan mikrobiologi industri pada bidang teknologi industri pertanian. Bahan kajian yang akan dipelajari pada mata kuliah mikrobiologi industri ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah konsep dan ruang lingkup mikrobiologi yang membahas tentang sejarah mikrobiologi industri beserta ruang lingkup dari mikrobiologi industri sendiri. Kemudian yang kedua adalah prinsip dasar mikrobiologi yang terdiri atas pokok bahan kajian faktor-faktor pertumbuhan, kemudian fase-fase pertumbuhan mikroorganisme, proses metabolisme, fermentasi, proses hilir produk berbasis mikrobial, kemudian regulasi dan pengembangan produk mikrobiologi industri. Fase terakhir dari bahan kajian ini adalah aplikasi. Nanti setiap mahasiswa akan mempelajari aplikasi mikrobiologi industri di industri berbasis agroindustri. Di antaranya adalah di bidang makanan dan minuman, di bidang pakan, di bidang bahan tambahan pangan atau suplemen, produk kesehatan, enzim mikrobial, maupun berbagai aplikasi di bidang agroindustri lainnya. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan proses delivery atau penyampaian materi pembelajaran. Secara umum metode pembelajaran yang akan kami terapkan adalah ada 2 metode. Yang pertama adalah metode sinkron, yaitu tatap muka secara daring maupun luring. Yang kedua asinkron. Untuk asinkron ini kami manfaatkan Google Classroom, forum diskusi, tugas, kuis maupun project base yang terkait dengan studi kasus mikrobiologi industri itu sendiri. Kemudian untuk media pembelajaran yang kami gunakan ada terkait dengan video presentasi atau video streaming, PPT, atau berbagai streaming conference atau konferensi langsung yang berkaitan dengan mata kuliah mikrobiologi industri. Beberapa referensi berupa e-book terkait dengan mikrobiologi industri dan beberapa referensi penunjang seperti yang tercantum dalam layar sudah kami terapkan di dalam Google Classroom beserta beberapa jurnal rujukan yang itu bisa menunjukkan perkembangan dari mikrobiologi industri itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan interaksi yang kami terapkan selama proses perkuliahan ini, prinsip dasarnya adalah student centered learning. Bagaimana kita bisa mengedepankan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini, yaitu mahasiswa atau student sebagai sentralnya. Jadi kami dosen sebagai fasilitator, sehingga dalam proses pembelajaran ini akan lebih kepada ditekankan seperti apa yang mau dipelajari oleh mahasiswa tersebut.
Kemudian beberapa teknik interaksi yang akan kami gunakan dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah small discussion. Ini kami terapkan, nanti akan kami bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kami bagi ke dalam topik-topik spesifik yang lebih kecil lagi. Dari masing-masing kelompok itu akan kami minta untuk mendiskusikan topik tersebut. Kemudian akan diminta satu perwakilan dari kelompok tersebut untuk bisa menyampaikan di kelas besar. Nanti masing-masing kelompok akan ada sesi tanya jawab. Nanti kami sebagai dosen akan menjadi semacam fasilitator dalam proses diskusi tersebut. Bentuk yang lain akan kami coba upayakan cooperative project learning. Ini nanti beberapa penugasan yang akan kami sampaikan dalam mata kuliah ini berbasis project atau tugas kelompok di topik-topik tertentu yang memang itu lebih kepada bagaimana bisa mengasah koordinasi antar mahasiswa satu dengan yang lain. Karena ini adalah mata kuliah 3 SKS, 1 SKS-nya adalah praktikum, nanti akan kami terapkan research based learning, atau dalam artian ya praktikum mini yang sifatnya mini riset, di mana nanti akan kami bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan topik-topik aplikasi dari mikrobiologi industri di bidang agroindustri. Dari situ nanti mahasiswa akan menyusun proposal mini riset, kemudian akan mempresentasikan. Baru setelah itu di akhir proses setelah presentasi akan diberikan masukan satu sama lain, baik dari mahasiswa, kelompok lain, atau dari dosen. Kemudian baru mahasiswa atau kelompok yang bersangkutan akan melaksanakan mini riset tersebut di laboratorium. Di akhir semester kami wajibkan mahasiswa untuk membuat laporan dengan standar publikasi ilmiah. Jadi nanti kami bebaskan mahasiswa untuk bisa submit di jurnal bereputasi baik yang nasional internasional ataupun jurnal yang memang berkaitan dengan fokus atau skop keilmuan yang ada di mikrobiologi industri. Beberapa platform teknologi yang kami gunakan untuk memperlancar proses interaksi adalah yang pertama adalah WA Group. Ini kami gunakan untuk media informasi awal untuk informasi perkuliahan, penugasan, updating terkait dengan perkembangan keilmuan mikrobiologi itu sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, kami menggunakan Google Classroom. Ini kami gunakan untuk proses manajemen perkuliahan secara umum, berupa materi perkuliahan akan kami sampaikan di situ, penugasan akan kami sampaikan di situ, termasuk nilai-nilai yang sudah keluar dari penugasan-penugasan yang kami sampaikan sebelumnya akan bisa langsung dilihat oleh mahasiswa. Untuk meningkatkan interaksi secara daring antar dosen mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, kami menggunakan aplikasi Mentimeter. Ini biasanya kami menggunakan di awal-awal untuk merespon topik tertentu, nanti pendapat dari setiap mahasiswa seperti apa. Yang selanjutnya kami juga menggunakan media YouTube untuk berbagai video pembelajaran atau streaming video conference dan sebagainya, atau video case study tertentu yang itu nanti akan bisa memberikan gambaran secara lebih menyeluruh terkait dengan topik yang akan didiskusikan. Yang terakhir adalah proses asesmen. Karena ini mata kuliah 3 SKS, 2 SKS adalah perkuliahan, 1 SKS adalah praktikum. Secara umum proses asesmen akan kita sampaikan di awal sebelum perkuliahan. Standar penilaiannya untuk nilai akhir terdiri atas nilai kuliah dengan bobot 60%, kemudian praktikum dengan bobot 40%. Untuk nilai perkuliahan terdiri atas kuis yang akan kita laksanakan setiap proses perkuliahan. Nanti bentuk kuisnya berbeda-beda, ada bentuk essay, case study, review jurnal, atau beberapa kuis yang sifatnya sederhana. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Tugas yang akan kami sampaikan di sini adalah berbasis kasus kecil terkait dengan aplikasi mikrobiologi industri ini. Jadi asumsinya nanti mahasiswa setiap kelompok akan kami berikan topik-topik tertentu, atau kita bebaskan mahasiswa jika memiliki topik yang memang dirasa lebih menarik daripada topik yang ditawarkan tadi. Kemudian dari situ kami minta mempresentasikan, dan nanti dari
itu di akhir penugasan itu nanti mahasiswa akan membuat paper atau semacam makalah berbasis aplikasi mikrobiologi industri di agroindustri. Nanti membuat tentang jenis mikroorganismenya, bagaimana proses fermentasinya akan dilakukan, kemudian regulasi terkait dengan produk tersebut, dan yang terakhir apa yang bisa dilakukan untuk mengimprove atau untuk mengembangkan produk berbasis mikrobiologi itu. Kemudian terkait dengan nilai praktikum, ada 3 komponen yang akan kami nilai. Yang pertama adalah proposal mini research, proposal sederhana yang asumsinya itu akan menggambarkan gambaran apa yang akan dilaksanakan dalam proses yang ada di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah publikasi mini research, ini nanti sebagai laporan akhir dari kegiatan praktikum berbasis riset tadi. Kemudian yang ketiga, dari hasil yang sudah didapatkan tadi, kami meminta setiap tim nanti akan mempresentasikan dari hasil penelitian yang disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pertemuan perkuliahan hari ini di mata pelajaran mikrobiologi. Sebelumnya mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan diskusi sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang metabolisme mikroorganisme ya, di sana memang itu menjadi peran yang sangat penting dalam proses pemanfaatan mikroorganisme itu sendiri di industri ya, khusus di industri pertanian. Kemudian untuk hari ini yang perlu kita diskusikan adalah terkait dengan fermentasi ya, salah satu jenis metabolisme yang biasanya itu muncul atau biasanya itu digunakan dalam mikroorganisme untuk memanfaatkan konversi bahan pertanian, seperti itu. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang apa itu fermentasi, apa komponen-komponennya, bagaimana tahapannya, saya ingin teman-teman bisa merespon melalui Mentimeter yang saya sudah kirimkan di chatroom. Mungkin 1-2 menit lah. Kami persilahkan teman-teman bisa menuliskan secara langsung kira-kira produk yang ditemui di teman-teman saat ini itu apa. Nanti silahkan ketika saya sudah preset atau presentasi, teman-teman langsung bisa menuliskan ya. Kami persilahkan mungkin sekarang mungkin bisa saya berbagi apalagi ini masih ada waktu untuk mengeksplor lebih jauh lah, kira-kira apa sih produk yang ada di sekitar kita, atau antum pernah baca dari jurnal atau yang lain, kira-kira itu merupakan produk yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Oke, masih ada yang mau? Brem, Ustaz. Kenapa? Brem. Oke. Brem asli Madiun ya. Ya, Madiun Wonogiri. Oke, kita coba bahas sedikit satu persatu ya. Nanti mohon untuk yang menuliskan bisa menjelaskan. Ini agak menarik ini. Ekoenzim, silakan mungkin bisa open mic sama kameranya. Bisa sedikit jelaskan apa itu ekoenzim. Ini yang beda ya, yang beda dari yang lain. Bisa open mic, silakan. Ayo, siapa tadi yang menuliskan? Sebut nama. Atau kalau terkendala di sini bisa chatroom ya, bisa di chatroom, bisa sedikit menjelaskan apa itu produk berbasis mikrobiologi industri yang namanya ekoenzim. Haikal ya. Oke, silakan Haikal.
Siapa tadi yang menuliskan? Oke, sembari nunggu, mungkin yang menuliskan agak terganggu jaringan internetnya. Mungkin yang pertama kimchi, ada yang tahu kimchi itu apa? Produk dari mana gitu? Yang menuliskan tadi silakan. Kimchi. Saya Ustaz. Oh ya, silakan. Kimchi itu merupakan produk dari negara Korea. Yang mana produk ini nih merupakan dari sawi yang difermentasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin yogurt dah biasa ya di sekitar kita, ya emang itu menjadi produk. Ya mungkin ada yang mengkonsumsi rutin tiap hari, 2 hari sekali dan sebagainya. Ada tempoyak mungkin, silakan. Yang punya di daerah sekitarnya ada tempoyak. Saya Ustaz. Tempoyak itu merupakan makanan khas daerah Sumatera dari Palembang, Jambi, Padang. Di mana tuh ini tempoyak itu dari durian yang difermentasi. Oke, satu lagi ya. Tauco. Ini khas juga di daerah tertentu. Ada? Ini tauco. Silakan. Oh, Mas Ut. Gimana Mas Ut? Silakan. Siapa ini tauco? Ada? Nafis? Siapa tadi yang menuliskan tauco? Iya Pak, saya Ya, Pak. silakan. Oh, saya Equenzim Pak saya. Pak. Aku Azim. Oh, silakan. Ayo, Nafis. Oh, iya. Equenzim merupakan hasil fermentasi dari sayur-sayuran dan buah-buahan Oke. yang hasil fermentasi saya buah-buahan selama 3 bulan menghasilkan enzim. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berani berpendapat. Mungkin tadi ada banyak beberapa ya produk. Tauco. Oh ya, tapi ya tambahan. Silakan. Oh ini Pak, kalau tauco itu makanan ini tambahan untuk biasanya itu kalau di Tegal itu biasanya dipakai buat tambahan kayak penyedap rasa untuk soto, Pak. Oh ya. Jadi tauco itu terbuat dari biji kedelai, Pak, yang telah direbus. Oke. Ya benar ya, untuk teman-teman yang belum pernah makan tauco sebagai toppingnya soto, biasanya saya pernah makan sekali di daerah Tegal. Nanti main ke tempatnya siapa tadi? Pak Bibi ya, bisa main ke situ. Iya Pak. Misalkan gitu ya. Siap ya Pak Bibi? Siap. Oke, nanti bisa disediakan. Enak sekali rasa dari tauco ini ketika ditambahkan di soto kita. Oke, terima kasih atas pendapat teman-teman. Kita lanjutkan ke pokok bacaan kuliah yang utama. Tadi masing-masing dari teman-teman sudah mencoba memaparkan ya kira-kira produk yang ada di sekitar kita itu apa gitu. Oke, kira-kira untuk hari ini yang perlu kita diskusikan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu apa itu fermentasi, yang kedua adalah jenis fermentasi, yang ketiga adalah komponen fermentasi, dan yang terakhir adalah proses fermentasi. Oke, yang pertama kalau dari pengertian itu sendiri ya, fermentasi itu berasal dari bahasa Latin, asal mulanya dari fervere, artinya mendidihkan, yang diambil dari pengertian bahwa memang dulunya mungkin abad sebelum Masehi pengembangan dari proses fermentasi ini sudah adanya proses perubahan glukosa menjadi alkohol secara anaerob, atau dalam artian ya keberadaan oksigennya ini tidak ada, atau mungkin jika ada dalam kondisi yang sangat minim, kira-kira seperti itu. Namun seiring dengan perkembangan keilmuan yang ada,
dengan adanya perkembangan teknologi juga, fermentasi ini tidak hanya sebatas perubahan glukosa ya, nanti ada perubahan komponen non glukosa juga bisa. Produknya itu juga bukan hanya alkohol, nanti mungkin dalam pengembangannya bisa jenis-jenis produk yang lain, bisa asam asetat atau jenis-jenis yang lain. Jadi secara umum ya, ketika kita bicara fermentasi ya, perombakan senyawa organik dengan menggunakan organisme, di mana organisme ini akan menghasilkan enzim tertentu yang berfungsi sebagai biokatalis atau mempercepat proses reaksi konversi tadi ya, dari glukosa menjadi alkohol atau dari bahan lain menjadi bahan alkohol maupun yang lainnya. Yang tentunya ini nanti dikondisikan dalam kondisi lingkungan yang dikendalikan seperti itu. Kemudian dari jenis fermentasi ada dua ya, ada fermentasi cair dan padat. Mungkin bisa dicontohkan untuk fermentasi padat ini apa? Silakan mungkin. Fermentasi, saya Pak, atau Bibi. Ya silakan. Fermentasi padat itu contohnya kayak tempe, tape gitu Bu. Itu Pak. Oke. Untuk yang cair mungkin yang lain selain tape? Saya Pak, contohnya yogurt Pak. Oke, yogurt. Oke, untuk di cairnya ada dua, ada yang fermentasi di bawah permukaan, jadi contohnya yogurt. Kalau yang lainnya itu ada yang namanya fermentasi permukaan. Kalau yang fermentasi permukaan ada yang tahu sih teman-teman? Ada tahu? Fermentasi permukaan. Keju Pak, kayaknya. Oke, masuk keju atau yang ada di sekitar kita, nata de coco ya, yang mungkin di daerah pesisir pantai banyak kelapa. Untuk produk fermentasi ya, contoh-contoh produk fermentasi yang ada di sekitar kita, yang pertama adalah biomas. Ini contohnya Fermipan, tahu Fermipan ya? Ragi roti. Jadi yang memang yang diinginkan adalah biomasa dari mikroorganisme. Jadi kalau kita beli Fermipan, sebenarnya Fermipan itu adalah campuran mikroorganisme kayak gitu. Atau yang kedua enzim, ini biasanya pektinase, ini biasanya dipakai untuk industri jus. Kemudian silanase ini biasanya untuk industri penyamakan kulit, bisa dipakai karena itu. Atau bisa jadi produk metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme tadi. Bisa metabolit primer, contohnya etanol, asam laktat, atau beberapa asam amino. Kalau yang sekunder tadi ya, itu yang dihasilkan dari mikroorganisme itu adalah antibiotik. Atau yang terakhir ya, sifatnya biokonversi. Jadi yang dimanfaatkannya itu kayak tape ya. Jadi mikroorganisme itu sebagai agen perubahan konversi dari yang singkong menjadi tape kayak gitu. Jadi yang dimanfaatkan adalah produk konversi dari bahan baku utama menjadi bahan baku yang diinginkan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Ada? Bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Mic-nya dibuka. Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Ya, Bibi. Ini mau bertanya Pak, kalau contoh selain Fermipan tuh ada lagi nggak Pak, selain Fermipan sama masker gitu Pak? Apa kira-kira? Saya tanya balik ke antum. Apa yang di sekitar antum yang kira-kira itu yang dibutuhkan ya jumlah mikroorganismenya. Kalau Fermipan kan ragi roti gitu. Apa kira-kira? Ada? Yang lain mungkin bisa bantu jawab pertanyaan Pak Bibi tadi. Ya biasanya sejenis ragi-ragian lah. Ragi itu kan apa ya, berat kering atau mikroba yang dikeringkan lah. Tentunya ada penambahan bahan-bahan tertentu untuk menjaga kestabilan dari ragi itu. Kalau Fermipan ragi roti ya ada ragi tempe, ya ada ragi tape. Itu pada prinsipnya Ragi ada roti. ragi roti. Fermipan ini kan termasuk ragi roti kayak gitu.
spirulina ini yang biasanya untuk menjaga kesehatan, untuk masker dan sebagainya, ini biasanya berasal dari mikroorganisme hijau kayak gitu. Atau contoh lain biasanya sih protein sel tunggal itu biasanya yang digunakan untuk apa ya, untuk proses stamina tubuh kayak gitu. Ada beberapa jenis mikroorganisme yang lainnya ke sana. Biasanya karakteristik penggunaan biomasa dari mikroorganisme ini ya itu nanti akan dijadikan agen untuk perubahan konversi kayak gitu. Jadi kalau antum pernah dengar atau pernah di Shopee ada yang jual starter untuk yogurt kayak gitu. Berarti yang dibuat itu adalah biasanya dalam bentuk bubuk. Itu berarti ya mikroorganisme yang biasa digunakan untuk pembuatan yogurt sebagai awalannya atau inokulum awalnya, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi biasanya kalau basisnya biomasa ini, biomasa mikroorganisme ini biasanya sebagai agen perubahan konversi atau sebagai agen yang biasanya nanti akan dijual di industri. Nanti industri itu akan memanfaatkan biomasa ini untuk proses lebih lanjut seperti itu. Oke, bisa kami lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk komponen dasar fermentasi, paling tidak ada 5 ini. Jadi ada 5 komponen dasar fermentasi. Yang pertama adalah jelas mikroorganismenya. Karena kita bicara tentang mikrobiologi industri, ya berarti ada organismenya berupa mikroorganisme. Bisa menggunakan bakteri atau jenis mikroorganisme yang lain. Yang kedua adalah media pertumbuhan, jelas ini nanti bisa jadi media awal atau media yang memang itu akan digunakan sebagai proses konversi tadi ya. Kalau kita membuat HP, mudahnya ya medianya adalah singkongnya atau si beras ketannya. Nanti akan ditumbuhi oleh mikroorganisme. Kalau mungkin pembuatan alkohol bisa jadi ya jadi limbah pertanian yang mengandung selulosa seperti itu. Kemudian adalah bioreaktor atau fermentor. Ini biasanya digunakan untuk proses pemeraman atau proses fermentasi itu sendiri. Contohnya yang paling mudah kalau di sekitar kita tempe, bioreaktornya itu ya bungkusnya inilah kira-kira kayak gitu. Bungkus tempenya. Kalau di industri ya kayak gini, besar sekali. Kalau kita mungkin kemarin pernah main ke industri yogurt, Yakult yang di Sukabumi itu kelihatan besar sekali kan, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Ini mungkin ada yang mau bisa berpendapat kenapa dan jenis kondisi lingkungan apa yang biasanya dikondisikan dalam proses fermentasi itu sendiri. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Apa faktor-faktor lingkungan? Biasanya dilihat dari yang kemarin kita diskusikan di mata kuliah mikrobiologi ya. Faktor-faktor pertumbuhan dari mikroorganisme apa kira-kira? Saya Pak, maaf. Oh ya, nanti silakan. Mungkin kondisi lingkungannya steril, lembab, dan pH-nya normal. pH-nya Ada yang mau melengkapi? Tadi saya tangkap ada pH ya, steril jelas itu kondisi lingkungan yang harus diupayakan sehingga nanti kita akan mendapatkan produk yang diinginkan dan mikroba yang tumbuh yang mikroba yang kita inginkan kira-kira seperti itu. Sudah ada pH tadi. Apa kira-kira yang lain? Suhu, Pak. Oke, suhu benar ya. Jadi biasanya 2 hal ini yang akan menjadi lingkungan yang terkontrol melalui bioreaktor di sini. Nanti akan dikondisikan. Nanti contoh bioreaktor ya, nanti dari pH-nya ada pengukur parameternya, ada lampirkan referensi tentang beberapa buku fermentasi, bisa dibaca lebih jauh. Nanti jika ada hal yang mungkin belum bisa dipahami, bisa kita diskusikan di berbagai platform yang sudah disediakan ya, bisa melalui Google Classroom, WA Group, atau bisa email dan sebagainya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.